Selamat datang di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Universitas Muhammadiyah Bengkulu merupakan universitas swasta terbesar nomor 1 di Bengkulu yang memiliki konsep pendidikan berbasis Islam dengan budaya akademik Islami sebagai strategi pendidikannya. Inilah konsep pendidikan yang menjadi jawaban atas kelemahan dan pendidikan di masa ini yang lebih fokus pada transfer ilmu pengetahuan. Berangkat dari konsep pendidikan yang berbasis Islam dan diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dengan mengkader generasi muda yang berpengetahuan, kompeten, dan berdaya saing. Hai, nah saya lupa, salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alensa Mezia Reski. Nah, saya itu mahasiswi akuntansi dari salah satu universitas di Bengkulu. Nah, yaitu universitas yang kalian lihat tadi di awal, yaitu Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Itu salah satu universitas yang saya sangat banggakan karena saya kampus di sana. Di sana banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Walaupun masih semester 4 ya. 4 semester lagi saya akan meninggalkan kampus tercinta. Nah, di sana saya dapat pengalaman, dapat teman yang banyak, terus motivator yang bagus, yang unggul dan sebagainya. Nah, mungkin yang belum mengetahui di mana sih letak Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu, kalian bisa cari di Google ya. Saya tidak akan menjelaskan secara detail di sini. Nah, saya akan lanjut ke materi. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi yang berjudul pajak penghasilan. Maaf jika mungkin di materi ini saya agak kurang memahami atau kurang penjelasan, atau kalian kurang puas dengan penjelasan saya mohon maaf, karena di sini saya menurut apa yang saya pahami ya, apa yang saya ingat dan apa yang saya pelajari begitu. Nah, jika ada yang kurang atau kurang puas, boleh silahkan dicek di kolom komentar atau bisa sharing begitu, mana yang baik. Di sini kita sama-sama menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi. Nah, pajak penghasilan dapat kita artikan adalah sebagai pajak yang dikenakan karena ada subjek yang telah memenuhi kriteria yang telah diterapkan dalam sebuah peraturan perpajakan. Nah, subjek pajak penghasilan umum itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama orang pribadi, yang kedua warisannya mulai terbagi, yang ketiga bentuk usaha. Nah, ada juga yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama badan perwakilan negara asing, yang kedua pejabat perwakilan diplomat, kemudian yang ketiga organisasi internasional, dan yang keempat pejabat perwakilan organisasi internasional. Nah, subjek pajak dalam negeri. Subjek yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri pribadi. Nah, dimulai saat dilahirkan sampai dengan saat meninggal, atau mulai saat berada di Indonesia lebih dari 183 hari dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia sampai diniaan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, yang kedua, subjek pajak dalam negeri badan. Nah, itu dimulai saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia sampai dengan saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Kemudian subjek pajak luar negeri. Nah, subjek pajak luar negeri pribadi itu adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari. Nah, subjek pajak luar negeri badan. Nah, yang artinya badan yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian yang keenam adalah bunga, yang ketujuh dividen, yang kedelapan royalti, dan yang kesembilan sewa atau penghasilan
dan 10 penerimaan pembayaran berkala, misal dana pensiun. Nah, yang ke-11 itu keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12 keuntungan karena selisih kurs. Yang ke-13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Kemudian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Yang pertama, sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu harta hibah yang diterima keluarga sedara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Yang ketiga adalah warisan, dan yang keempat imbal sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Nah, yang kelima, pembayaran klaim dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Yang keenam, dividen dengan syarat, yaitu berasal dari cadangan, laba ditahan, kepemilikan saham pada badan yang menerima dividen paling rendah itu 25%. Yang ketujuh, iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, yang kedelapan, bagian laba yang diterima anggota dari CV, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang ke-9 itu beasiswa, yang ke-10 itu sisa lebih dari lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan bidang penelitian dan pengembangan yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Kemudian 11, santunan yang dibayarkan oleh BPJS. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, PTKP itu untuk karyawan atau pegawai tetap itu ada beberapa. Yang pertama untuk wajib pajak pribadi sebesar Rp24.300.000 per tahun. Nah, yang kedua tambahan untuk istri sebesar Rp2.025.000 per tahun. Yang ketiga tambahan untuk anak atau tanggungan saudara dan sementara dalam garis lurus ataupun anak angkat yang menjadi tanggungan penuh maksimal 3 orang dengan iuran Rp2.250.000 per tahun. Nah, yang keempat tambahan untuk yang bekerja dan penghasilannya digabung dengan suami itu Rp24.300.000 per tahun. Kemudian wajib pajak badan dalam pasal 17 ayat 2 mulai tahun 2019 untuk wajib pribadi badan diberlakukan tarif tunggal yaitu sebesar 28%, sedangkan untuk tahun 2010 itu diproyeksikan tarifnya 25%, kurang dari tarif sebelumnya. Nah, pasal 31E wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto dengan jumlah Rp 4.800.000.000. Kemudian dasar pengenaan pajak dan cara menghitung PKP. Nah, dasar pengenaan pajak yang pertama penghasilan kena pajak atau wajib pajak dalam negeri. Yang kedua penghasilan bruto atau wajib pajak luar negeri. Nah, cara menghitung pajak yang pertama adalah dengan pembukuan. Yang kedua dengan norma perhitungan. Pembukuan dan norma perhitungan. Nah, pembukuan PKP wajib pajak badan itu sama dengan penghasilan neto atau penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenakan. Nah, PKP wajib pajak pribadi itu sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Nah, selanjutnya untuk norma perhitungan PKP itu sama dengan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah sama dengan besarnya atau persentase norma perhitungan. Nah, penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Nah, syarat menggunakan norma perhitungan itu adalah 1. Peredaran bruto maksimal Rp 4.800.000.000 per tahun. 2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama tahun buku. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pencatatan. Kemudian, cara menghitung dan melunasi pajak penghasilan. Nah, cara menghitung dan melunasi pajak penghasilan itu yang sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak. Nah, cara melunasi pajak penghasilan itu 1. Lunasan pajak pada tahun berjalan. Nah,
Yang pertama, pembayaran sendiri oleh wajib pribadi, itu PPh pasal 25, dan pembayaran melalui pemotong atau pemungut atau pihak ketiga, itu PPh 21, 22, 23, 24. Nah, pelunasan pajak setelah tahun pajak berakhir, itu pembayaran pajak karena kurang setor atau pajak terutang tahun berjalan dikurangi pajak yang telah dilunasi pada tahun berjalan. Oke, di penghujung saya mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton atau yang sudah bisa memahami apa yang saya jelaskan, dan mohon maaf jika di materi ini kurang jelas atau kalian semua kurang puas dengan penjelasan saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Nah, saya mohon untuk komen-komennya di kolom komentar, karena apa yang kalian komentar itu sangat saya butuhkan untuk saya menjadi membuat konten yang lebih baik lagi dengan materi yang lebih saya pahami lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.